Hai, kenalin nama gue Amanda, balik lagi di YouTube channel gue dan masih tentang perbehelan. Di video kali ini, sesuai sama judulnya, gue bakal sharing tentang pengalaman kontrol behel ke-8 gue. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue mau minta maaf dulu sama khususnya buat teman-teman yang udah nungguin banget ya konten tentang kontrol behel gue setiap bulannya ini. Udah banyak yang nanyain juga kenapa belum update, karena gue bener-bener lagi banyak banget kerjaan di kantor gue. Jadi sekarang gue udah berusaha untuk menyempatkan diri bikin konten, karena gue takut udah mau masuk ke kontrol ke-9 tapi gue belum bikin video kontrol ke-8. Nanti gue lupa nih apa aja yang udah dilakukan sama dokter gue di kontrol behel ke-8. Jadi di video kali ini gue itu mau sharing tentang pengalaman kontrol behel ke-8 gue. Kontrol behel ke-8 ini itu banyak juga yang dilakukan sama dokter gue. Kalau misalnya kalian udah nonton kontrol behel sebelumnya, yaitu kontrol behel ke-7, di kontrol behel ke-7 dokter itu masih fokus untuk menarik gigi taring gue. It means yang ini, dan yang ini. Karena yang ini udah mundur banget ya, udah sempurna seperti yang dokter gue inginkan. Di kontrol behel ke-7 dokter gue masih fokus menarik gigi taring gue. Di kontrol behel ke-8 ini dokter gue udah mulai menarik gigi gue yang di bagian bawah. Jadi di kontrol behel ke-8 ini itu yang dilakukan dokter gue, yang pertama itu ganti karet tentu. Dan di video kali ini kalian bisa lihat sendiri, gue pakai karet warna biru tua atau warna navy. Menurut kalian gimana, cocok nggak? Kontrol behel ke-8 ini itu yang dilakukan dokter gue, yang pertama itu ganti karet, lalu diganti kawat, tapi hanya di bagian gigi yang bagian bawah aja yang diganti kawat. Terus juga gigi gue yang bagian bawah ini itu udah mulai ditarik. Jadi karetnya itu bukan power O, yang bagian bawah itu karetnya itu power chin. Nanti gue bakal deketin biar kalian kelihatan. Dan setelah itu dokter gue juga menambahkan kawat tipis di bagian gigi gue dari sini ke sini, dari ini ke sini. 3 gigi pokoknya ditambahin kawat tipis itu untuk menambah tekanan kan. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, dokter gue kan ganti karet. Jadi yang diganti itu semuanya, tapi karet gue yang di bagian bawah itu diganti power chain. Seperti yang udah gue bilang tadi, gigi gue udah mulai ditarik yang bagian bawah. Karena karetnya juga terang, kalian mungkin akan lebih jelas ya kelihatan perbedaannya. Ini power E yang satu-satu, ini power chain nyambung. Nah, itu kondisi gigi gue sekarang. Selain diganti karet, dokter gue itu juga mengganti kawat, tapi hanya di bagian gigi gue yang bawah aja, yaitu yang ini. Ganti kawat yang lebih tebal dari sebelumnya. Selain itu, selain diganti karet dan diganti kawat, dokter gue itu juga makein kawat tipis di gigi gue dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, itulah treatment yang dilakukan sama dokter gue di kontrol behel ke-8 ini. Kalau misalnya kalian mau lihat kondisi gigi gue sekarang, ini kondisi gigi gue sekarang, udah bener-bener kelihatan banget loh, kayak udah mulai mundur gitu loh gigi gue yang bawah. Kalau kondisi gue sekarang di kontrol behel ke-8, dan untuk rasanya, kalau misalnya kalian pengen tahu gimana rasanya di kontrol behel ke-8 ini itu lumayan sakit, sakitnya kerasa, makan juga jadi susah, karena kan pertama diganti kawat, karena kalau diganti kawat itu kayaknya itu sakit, kenceng, ketarik, karena seperti yang udah gue pernah ceritain juga di kontrol behel sebelumnya, ketika diganti kawat ke yang lebih tebal itu semakin menambah tekanan kepada giginya, jadi semakin kenceng lagi. Dan ditambah gigi gue yang di bagian bawah itu kan udah dipakein power chain, semakinlah dia menarik dan kenceng. Kalian bisa bayangin lah gimana rasanya, terutama kalian yang pakai behel. Jadi rasanya ya begitu, tapi nggak selamanya kayak gitu, hanya sekitar 1 mingguan lah, kurang lebih 1 mingguan kerasa kenceng ketarik. Setelah itu udah kayak biasa. Ini juga udah kayak biasa, nggak kerasa sakit banget. Cuma kadang kerasanya tuh nggak terus-terusan gitu, nanti kerasa ngilu, terus enggak, ngilu itu karena ngilu itu kerasa karena gigi kita itu bergerak. Jadi ngilunya itu hanya di bagian gigi yang bergerak aja nantinya. Itulah rasanya. Terus untuk biayanya itu masih sama aja kayak kontrol behel gue sebelumnya juga. Biayanya itu tetap Rp338.000. Jadi ya mungkin itu aja yang mau gue sharing di video kali ini.
Semoga video ini bermanfaat, dan gue meminta maaf karena gue udah telat banget nggak upload video, terutama khususnya untuk perjalanan kontrol behel gue, karena sesuai sama yang gue bilangin kan gue bakal update terus tiap bulan, tapi ternyata gue molor nih karena emang lagi banyak kerjaan banget di kantor gue minta maaf, dan gue akan berusaha untuk menyempatkan diri bikin konten tepat waktu. Dan juga nih, sebenarnya gue tuh agak ada mager-magernya juga bikin konten karena gue tuh lagi bingung mau bikin konten apa gitu. Kalau misalnya kalian ada saran atau misalnya kalian ada masukan nih, gue bagusnya bikin konten apa tentang behel atau ada konten lain yang menurut kalian bisa gue bikin, mau dong kalian komen di bawah, kasih gue saran, kasih gue masukan, biar gue juga nggak kosong gitu pikirannya kan, biar bisa berjalan terus perkontenan ini. Terus juga gue mau bilang makasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang udah nonton, yang udah like, dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa banget untuk tanya di kolom komen di bawah, atau kalian mau sharing aja pengalaman pakai behel kalian, atau kalian mau nanya, gue bakal bantu jawab kalau misalnya gue bisa jawab. Dan kalau misalnya gue nggak bisa jawab, mungkin ada teman-teman lain yang udah pakai behel lebih lama daripada gue yang lebih mengerti, bisa bantu jawab juga di kolom komen di bawah. Itu aja yang mau gue sharing video kali ini. Kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di share. Juga kalau misalnya ada yang mau kalian tanyain, jangan lupa banget untuk komentar di kolom komen di bawah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye!